Oke, jadi di pembelajaran pertama ini kita belajar di sini mengenai apa sih itu PM ya atau Product Manager itu apa gitu. Karena ada istilah PM itu kan nggak terlalu terdefinisi dengan baik gitu ya. Jadi perlu memahami dulu lah sebelum kita belajar apa yang dilakukan oleh PM gitu. Nah, ini sebenarnya section 2. Section 1 itu dia before starting the course, jadi nggak terlalu penting untuk dibahas. Jadi langsung aja, gue mau bahas section 2 aja gitu. Salah, 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 salah. Ini dulu, bentar, sorry. Nah, jadi apa itu PM? PM itu agak ambigu ya. Di sini ada kutipannya, the ambiguity of the product management role is near to its essence. Jadi memang ada ambigu gitu, definisi dari product management. Kurang lebih, PM itu dia yang bertanggung jawab terhadap sebuah produk. Nah, kalau di sini kita ngomonginnya lebih ke IT product management ya, karena kalau termnya adalah product management, kalau product manager, produk kan bisa apapun ya, bisa bisa bentuknya fisik gitu atau service layanan. Tapi ini mungkin di spesifik karena gua background IT, maka PM di sini refer to IT product manager ya. Tuh, nah ini ada diagramnya gitu ya. Ya PM tuh di tengah-tengah antara UX, bisnis dan juga tech. Jadi product manager tuh kurang lebih harus bisa menengahi antara mereka itu. Harus bisa menjadi penghubung sehingga harus paham tiga-tiganya, paham UX, paham tech, dan paham bisnis gitu. Dan PM juga bukan manager atau atasan of anybody. Jadi dia emang tugasnya emang di tengah-tengah gitu. Dia nggak punya bawahan, nggak punya atasan gitu. Jadi emang menghubungkan antar berbagai elemen atau departemen dalam sebuah company gitu. Menghubungkan berbagai fungsi lah gitu. Di sini tulisannya kan, the PM is a communications hub, a prioritizer, researcher, presenter, but most importantly, they are responsible for the ultimate success of the product. Nah, kita ngomongin produk, apa itu produk? Produk itu, kalau di IT product management, itu bisa, artinya bisa luas, bisa sebuah platform kayak Facebook itu bisa dianggap sebagai satu produk, atau juga bisa sebuah fitur dalam sebuah dari platform besar Facebook gitu. Misalnya fitur notifikasi, nah itu bisa dianggap sebagai satu produk tersendiri gitu. Tergantung sih kita mau ngedefinisinya mau kayak gimana gitu. Bukan saklek lah istilahnya. Jadi bisa aja sebuah web itu didefinisikan sebuah satu produk, bisa juga web itu dibagi tiga gitu karena fungsi ada tiga, fungsi A, fungsi B, fungsi C, dan itu masing-masing didefinisikan sebagai sebuah produk tersendiri itu juga bisa. Tahu mungkin yang paling kita familiar biasanya sih disebutnya fitur ya. Itu. Ya, em, tipe-tipe PMs itu ada tiga yang dipelajari di sini. Dia dibagi berdasarkan stakeholders-nya. Ya, kita jadi stakeholdersnya itu siapa? Nah, itu yang mendefinisikan tipe-tipe PMs. Nah, yang pertama ada internal product manager. Nah, itu kita product manager itu tanggung jawabnya adalah build product untuk tim internal dari sebuah perusahaan. Misalnya perusahaan itu punya sistem basis data gitu, atau sistem aplikasi internal perusahaan. Nah, itu PM-nya bertanggung jawab terhadap produk itu. Nah, yang kedua ada B2B product manager, business to business, dia klien untuk company lain gitu. Jadi karena mungkin company lain itu punya request ke company kita gitu. Kalau bikin aplikasi, oh kita sebagai company, oke siap. Aplikasi akan dibuat sesuai dengan bisnis Anda gitu. Nah, itu kita jadi business to business product manager atau disebut juga SaaS ya, software as a service gitu. Nah, PM biasanya interact dengan orang salesnya dari company tersebut. Dan yang ketiga, ini yang paling challenging katanya adalah, dan yang paling
dimaksud orang gitu. Kalau misalnya orang bilang, oh gue kerja apa? Kerja PM. Biasanya yang dimaksud tuh yang ini. Tapi nggak juga sih sebetulnya. Cuma mas common aja gitu. Adalah business to consumer product manager B2C. Jadi misalnya lu PM di mana? Gue PM dari PM di Shopee gitu kan. Nah, Shopee kan itu kan B2C ya, mostly kan. Nah, gitu. Terus em, bedanya apa nih dari ketiga jenis PM itu? Internal PM itu bagus untuk starting out. Jadi karena resikonya itu nggak terlalu gede gitu ya. Karena kita kan bikin produknya untuk tim kita sendiri gitu. Nah, kerjaannya adalah integrate with other systems, terus usernya juga nggak banyak. Kemudian ada B2B PM itu bagus juga untuk introduction, tantangannya lebih naik lagi. Terus kita masih bisa fleksibel dan kreatif gitu. Eh, dan tentu priority dari apa yang kita bangun itu tergantung dari duitnya, tergantung permintaan kliennya atau bisnis itu maunya bikin produknya kayak gimana, uangnya seberapa, nah itu kita prioritasin gitu. Nah, yang ketiga, yang paling challenging, yang paling sulit adalah business to consumer PM. Kenapa? Karena penggunanya banyak ya, platformnya multiple platforms, terus ada uncertainty and pressure, dan resiko. Nah, ini yang paling bikin susah adalah resikonya itu gede. Company bisa kehilangan banyak uang kalau misalnya PM-nya salah dalam menerapkan strategi PM-nya gitu. Nah, itulah makanya banyak banget dilakukan user testing, wawancara gitu, penggalian kebutuhan dari user, terus feedback. Nah, itu gunanya untuk meminimalisir risiko kegagalan yang mungkin terjadi gitu. Karena ya misalnya aja Shopee, Tokopedia itu kan kalau misalnya gagal dikit, server misalnya down gitu kan itu bisa merugikan perusahaan jutaan atau bahkan miliaran gitu. Jadi berbahaya. Nah, terus produk versus project management. Nah, ini kalau bedanya kurang lebih kalau produk itu tanggung jawabnya adalah kesuksesan sebuah produk gitu. Dia nggak mikirin tentang em, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip dia nggak mikirin apapun. Yang penting produknya itu ada KPI yang tercapai. KPI, pokoknya KPI-nya tercapai gitu lah. Em, nggak nggak mikirin duitnya, nggak mikirin time limitnya. Bukan bukan literally benar-benar nggak mikirin sih, cuma itu bukan terlalu hal yang perlu dipikirkan banget gitu lah. Nah, beda ya sama project managers. Project managers itu kan dia ada timeline dan budget yang terbatas gitu. Jadi dia assign, tolong bikinin, tolong bangun rumah gitu kan. Kalau project kan bisa proyek bangun rumah. Nah, itu kan ada budgetnya dan ada concern waktunya gitu kan. Nggak mungkin dibangun rumah terus nggak dikasih concern waktu kan bahaya juga gitu kan. Biaya bisa bengkak gitu. Ya, jadi project tuh ya menyelesaikan project kalau produk mensukseskan produk. Terus, nah ini day to day as a PM ya, yang dijelasin sama lecturenya siapa namanya? Coles. Ya, intinya dari kegiatan dia adalah sangat dinamis, dia berinteraksi dengan banyak sekali pihak ya, dengan designer, dengan hacker atau apa, developer, stakeholder lain, dengan users, tim data, dan sebagainya gitu. Jadi kesehariannya itu sangat dinamis. Nggak cuma ketemu atau berurusan dengan satu orang doang, tapi banyak sekali orang gitu. Karena dia perlu insight dari berbagai stakeholder supaya produknya itu tepat sasaran gitu. Goals-nya tercapai. Ya kurang lebih kayak gitulah. Oke, itu aja buat section kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Oke, sekian dulu.